Halo sahabat Alur sekalian, selamat datang di Alur Channel. Абсолютно неприемлемое для нас углы. Причем Ya, di tahun 2022 kita sudah lewati dan dengan berbagai kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita yang tak terduga. Dan apa yang menjadi resolusi di tahun 2022 kemarin mungkin teman-teman ada yang sudah tercapai atau belum tercapai. Nah, hal-hal yang mungkin tidak tercapai inilah yang terjadi dan sehingga resolusi teman-teman tidak sesuai dengan ekspektasi yang kalian inginkan. Nah, ada yang mungkin beresolusi di tahun 2022 bisa menikah tapi gagal di tengah jalan karena uang untuk resepsi pernikahan yang mungkin teman-teman tabung harus dipakai karena adanya kejadian yang mengharuskan tabungan itu dipakai. Atau mungkin teman-teman menjalani hubungan asmara bertahun-tahun lamanya dan berharap di tahun 2022 kemarin itu bisa menikah lah. Tapi nyatanya cinta kalian tidak direstui oleh orang tua kalian. Ya semacam film FTP lah atau telenovela ala Amerika. Nah, apa yang terjadi di tahun 2022 kemarin itu menjadi sebuah pelajaran dan mampu kita telaah dan kita berpikir, kenapa bisa sampai terjadi? Nah, di konten kali ini kita akan membahas soal kejadian yang tak terduga, teracak dan mengejutkan. Sebagaimana yang digambarkan dalam sebuah teori yang sering digunakan pada tahun 2019 yang kemarin waktu masa-masa puncak pandemi, yaitu Black Swan Theory. Nah, bicara soal Black Swan Theory ini yang dikembangkan oleh salah seorang penulis dan peneliti problematika kehidupan manusia yang bernama Nassim Nicholas Taleb yang lahir di Lebanon pada tahun 1960. Kemudian Nassim ini membuat sebuah buku yang berjudul The Black Swan, The Impact of the High Improbable. Di dalam buku tersebut banyak menceritakan peristiwa-peristiwa yang tak terduga di luar dari nalar kita sebagai manusia, sekaligus membahas bagaimana cara menyikapi ketika The Black Swan menghinggapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teori Black Swan ini itu bermula dari sejarah ditemukannya sebuah angsa yang tidak seperti biasanya. Nah, yang biasa kita lihat itu angsa itu kan berwarna putih. Tapi tak selamanya itu angsa itu berwarna putih. Lalu bagaimana jika ada angsa itu berwarna lain? Ternyata di negara Australia ada angsa yang berwarna hitam. Hampir semua ilmuwan itu tidak menduga genetika hewan angsa ini bisa berubah menjadi warna hitam. Olehnya itu, Nicholas Taleb menyatakan dalam sebuah bukunya, berbagai peristiwa langka yang terjadi di dunia dengan ciri berdampak besar, sulit diprediksi dan di luar dari perkiraan biasa, telah dielaborasi ke dalam sebuah teori yang disebut angsa hitam, The Black Swan Theory. Peristiwa Black Swan Theory ini mampu kita ambil dari penyebaran virus COVID-19 yang awalnya ditemukan di China, tepatnya di Wuhan. We strongly believe that the Chinese Communist Party did not report the outbreak of the new coronavirus in a timely fashion. Kemudian beredar di berbagai negara, termasuk Indonesia, sampai kita harus stay di rumah sampai berbulan-bulan lamanya. Kejadian ini banyak orang yang tidak mengira hal ini bakalan terjadi. Meskipun Bill Gates pada tahun 2015 di acara Tech Talks mengatakan, anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus. Yang memungkinkan membunuh 10 juta jiwa dalam beberapa dekade ke depan adalah virus, bukan perang, mikroba, bukan misil. Semua penonton menyimak prediksi yang diutarakan oleh Bill Gates. Akan tetapi,
semua orang menghiraukan prediksi tersebut dan tidak punya mitigasi bencana untuk menghadapi serangan virus tersebut. Karena orang-orang beranggapan bahwa tidak masuk akal atau tidak masuk di dalam logika manusia bahwa virus yang semacam ini mampu beredar begitu cepat. Virus COVID-19 ini mampu beredar dengan melalui udara. Ditambah lagi dalam pidato Bill Gates, kejadian ini akan terjadi beberapa dekade ke depan. Yang kalau kita nalar dari tahun 2015 yang diutarakan oleh Bill Gates pada acara TikTok, berarti prediksi yang diutarakan oleh Bill Gates itu bakalan terjadi 2025 ke atas. Kalaupun ada beberapa orang yang serius mengamati penjelasan pidato Bill Gates soal virus mikroba yang mematikan ini, semua orang tidak menyangka virus ini bakalan menyebar begitu cepat. Karena beberapa virus sebelumnya seperti flu burung, HIV/AIDS, virus MERS, cacar, dan berbagai virus-virus lainnya yang penyebarannya begitu kecil dan mampu ditanggulangi dan tidak mengharuskan kita berdiam diri di rumah. Dari kejadian tersebut merupakan sebuah peristiwa yang sangat langka, tidak terduga, di luar dari batas nalar manusia. Sampai belasan juta jiwa korban meninggal dunia akibat pandemi COVID-19. Pertanyaannya, apakah Black Swan Theory ini bisa juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Black Swan Theory ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu optimis atau overconfidence. Karena hal-hal yang tak terduga bisa saja itu membuahkan kegagalan dan membuat kita kecewa. Begitu mendalam sehingga kita tidak mampu mencobanya kembali. Nah, hal ini bisa saja terjadi di kebanyakan lah di bagian kalangan politisi. Terlalu percaya diri dengan sistem kemenangan mereka sampai lupa mempersiapkan diri jika mengalami kegagalan. Sampai biasa kita temukan di berbagai media berita, beberapa politisi tidak menerima kekalahan yang dialaminya. Pak RW 16, Pak Faisal sudah memulangin amplop saya, ya. Ya intinya saya mesti ketegasan hari ini, ya. Saya tidak suka orang-orang munafik, ya. Bukan hanya dalam dunia politik saja, ekonomi rumah tangga pun juga rentang terjadi Black Swan. Salah satunya, efek pandemi COVID-19 kemarin juga mempengaruhi kehidupan manusia, bukan hanya dari kebiasaan pekerjaan kita yang seringkali kita keluar rumah untuk melakukan pekerjaan, untuk mencari rezeki apa segala macam. Akan tetapi, dalam kehidupan finansial dan ekonomi ikut berpengaruh. Banyak orang yang terkena PHK massal dan terpaksa merancang ulang kembali kebutuhan manusia agar lebih berhemat. Lalu bagaimana menyikapi jika terjadi Black Swan pada diri kita? Satu hal yang mesti kita ketahui bahwa jangan terlalu overconfidence dengan rancangan yang Anda buat. Perlu menelaah prediksi rancangan yang Anda anggap sempurna dengan memungkinkan sebuah kegagalan atau krisis finansial dalam kehidupan kita. Nah, di buku The Black Swan Theory itu mengajarkan kita untuk berpikir mencari hal negatif Black Swan Theory dan mengelaborasikan kejadian negatif tersebut menjadi positif atau peluang bagi diri kita secara pribadi. Nah, contoh Black Swan Theory negatif. Adanya virus COVID-19 menyebar begitu cepat tanpa adanya persiapan dan mengharuskan kita untuk berdiam diri di rumah dan melakukan pekerjaan melalui perantara komunikasi digitalisasi. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan hal positif dari kejadian tersebut? Nah, hal positif yang kita dapatkan adalah rancangan teknologi digitalisasi selama ini tidak mampu dioptimalkan dengan baik dan orang-orang pun belajar digitalisasi, memanfaatkan peluang tersebut dengan belajar apa saja yang berbasis digital. Nah, baik itu belajar konten kreator, digital marketing, desain grafis, programmer, atau hal-hal yang menyangkut dengan dunia digitalisasi. Sehingga keluar dari Black Swan ini mampu menjadi manusia unggul dengan keahlian yang telah dipelajari.
Dari berbagai penjelasan yang saya telah uraikan tadi tentang Black Swan Theory, yang perlu kita pelajari itu mempersiapkan diri dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan kita atau pekerjaan, mulai dari soal hubungan asmara ataupun dalam berkeluarga. Karena dunia ini tidak semuanya 100% benar. Egoisme kitalah yang menganggap segala perencanaan itu sempurna, dan angkuhnya kita sebagai manusia itu mengakui sebuah kemustahilan. Cukup sekian konten video kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat Alur. Tetap like, comment, subscribe. Sekali lagi, tetaplah mencari sebuah kebenaran. Sampai berjumpa kembali di konten video selanjutnya.